Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, berarti. di sini aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah, Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos aja, bohong-bohongan aja. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, Kalau nggak tahu, itu fitnah. Hanya urusan ijazah palsu 10 tahun. Berapa biayanya itu? Banyak kan? Berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan? Bang Abalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Abalin. Saya mengatakan ada Bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya, tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya, kapan kita bikin Sekarang forumnya ini, lah. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? nah, Kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah. Sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada Bohir pendana. Iya. ya. Sama seperti Itu jahat banget. Ngabalin itu. Dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena ada itulah data begitu. ke saya, Begini, Bang. dengar dulu, dengar. Ini hari Tadi yang Mas suci Roy loh, Bang Abalin. Ya. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun. Berapa biayanya itu? Banyak kan? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Abalin. Bang Abalin, kita tunggu bawah Al-Quran, Bang Abalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Oke, Bang Nanti Abalin, kita terima tunggu kasih. itu. Ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, ya. Anda menuduh nggak Anda usah menuduh ada. kami Kalau saya itu ini- menerima saya uang besar. ini- Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak Buat bersaksi apa di bawah Alkitab? Anda, jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Buat Anda. apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana Anda, saja bukan teriak saya terima Dengar dana dulu. besar. Saya terima ada buktikan Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? buktikan tuh Anda Alkitab salah, kalau itu memang ada. Duh, Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Gak Loh, apa-apa. enggak, Kalau tadi enggak kan apa-apa. sudah Tadi satu kan hal. beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu? Tapi Jadi kan ini gini, melanjutkan jadi soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada Bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada Bohir, berani nggak Saya ngomong dulu. Anda Jadi dengar Anda dulu ya. di bawah Alkitab Setiap karena nggak mungkin di bawah kegiatan Quran politik. Anda. Tunjukkan Setiap Bohirnya, kegiatan kalau enggak politik. berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Setiap kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Nggak Ya. ada. Contohnya kita mau demo aja, dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya Ini itu gimana sih, pengalamannya Mas Roy? Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Saya mengatakan, ada Bohir di belakang teman-teman yang
mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Nah, ini kan Tunjukkan siapa dan ujung-ujungnya janjilah kan di bawah politik, Alkitab. gitu loh. Ya, jadi tunjukkan intinya aja. Itu, Ya, tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini- Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke. berarti. Soalnya di sini. Berani aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohongan aja. Ya, Ngabalin maupun Sylvester itu Nyebelin, ngibulin atau nyebelin? ngibulin. Mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Iya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan apa kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah. Ya, menyebarkan fitnah kepada kami, ada yang membayarnya, mendanai. Ya, Sylvester. Ya. Jaga mulutmu, Iya. ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Ini alumni UGM asli nih, Iya. asli, ya. Otentik, Otentik. bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan, Ya. gitu loh. Itu bujuk, jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian, ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan, gentleman, negarawan tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Ya. Jangan mengembangkan wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya lebih mulia daripada hidupmu. Ya, komisaris tapi menjilat-jilat. Ya. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Dan saya ingin sampaikan, di meja ini pula saya tantang Ngabalin dan dia tidak berani bahas Quran. Bukan kami Di ya, tapi narasumber ya? Ya, narasumber. Dan di meja ini pula Sylvester tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Sudah jelas biar masyarakat yang menilai. Terima kasih, Kalau Bung. di bawah Alkitab ngapain takut? Sylvester. Udah, Baik. selesai. Nggak berani Terima Anda. kasih. Nah, jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain, saya tantang dia. Karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya, gitu, di podcast Koran Nasional. TV Nasional. TV Kemudian Nasional, saya tantang juga di kursi yang sama, saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu, bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo, itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, Ya, dia ada gitu. apanya? Enggak. Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Kepalanya dia, dasnya dia. Ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang, kalau tidak terbukti, ada bohir. Gitu, saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Kalau enggak ya berarti omon-omon aja, ngaco aja, fitnah. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat, ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantai itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda kamu bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Anda lihat Anda sendiri ya kan sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kami kita tadi bicara soal kebijakan, yang rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda silakan kemukakan. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham, imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? William Ockham yang menulis prinsip parsimoni dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk.
Tidak pernah menikah tuh. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan, ya kan? Biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700 bahkan paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Anda tidak punya. Itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, saya terangkan Ya. sekali lagi ya. Oke. Anda nggak bisa Anda sama ratakan semua dengan yang tadi yang menikah satu orang itu. Oke, pengecualian. Semua orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Apa yang hina itu sejarah, siapa yang mau hina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Selalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir, Anda tahu siapa. Dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu. Ya, oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau... Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Oke, sekarang jadi kau nggak usah ngomong kayak begitu. Oke, sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Oke, saya tulisin pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Oke, saya Gila ya. Anda sebut dua nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat masalahnya. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Yuk aja saya buat berdebat apa? soal itu. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa aja, gitu loh. Mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Nggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblokan. Kau bodoh, goblokan. Kau bodoh, goblokan. Saya bukan politisi, saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil. Nggak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi.
Di mana Anies telepon dari Jogja, Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu, karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya, bisa langsung masuk. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik, yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gua mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya nggak mau jadi kritikus itu kan? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Satu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehabisan, kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Nggak dapat lagi tea house untuk nginep tuh. Bayangin minus 20, angin 90. Kalau buka handskun itu, apa namanya, kaos tangan itu ceret kayak jarum masuknya di situ. Luka itu oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik gitu kan. Yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Gue bilang, sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik, gitu kan. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih as a person. Nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi. Anda caci maki aja. Nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa
Presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan.